Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Perkenalkan, saya Ibu Diah. Kali ini dalam video pembelajaran ini akan menyampaikan materi matematika bab 1 bilangan dengan tema sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Materi ini merupakan materi kelas 7 semester 1 dan merupakan materi pertemuan ketiga. Buku sumber yang bisa dipergunakan adalah buku matematika, buku siswa kelas 7 semester 1 edisi revisi 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Ini contoh bukunya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini agar supaya peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat, antara lain operasi penjumlahan, operasi pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tentunya anak-anak masih ingat ya dengan materi yang telah dipelajari, yaitu materi tentang mengurutkan bilangan bulat dan mengurutkan bilangan pecahan. Mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama, apakah bilangan bulat positif ditambah bilangan bulat negatif hasilnya adalah bilangan bulat positif? Perhatikan contoh berikut ya. 5 ditambah negatif 2 sama dengan 3. Nah, 3 merupakan bilangan positif. 5 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 1. Nah, bisa anak-anak lihat ya. Jadi bahwa bilangan bulat positif jika ditambah bilangan bulat negatif tidak selalu hasilnya merupakan bilangan bulat positif. Yang kedua, apakah bilangan bulat negatif ditambah bilangan bulat negatif sama dengan bilangan bulat positif? Mari kita lihat contoh berikut. Negatif 3 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 5. Negatif 10 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 16. Jadi bilangan bulat negatif ditambah bilangan bulat negatif hasilnya selalu merupakan bilangan bulat negatif. Oke, kita lanjutkan yang ketiga. Apakah bilangan bulat positif dikurang bilangan bulat positif sama dengan bilangan bulat positif? Kita lihat lagi contoh berikut. 7 dikurang 2 sama dengan 5. 3 dikurang 6 sama dengan negatif 3. Jadi bilangan bulat positif dikurang bilangan bulat positif tidak selalu hasilnya adalah bilangan bulat positif. Ayo kita lanjut dengan yang keempat. Apakah bilangan bulat positif dikurang bilangan bulat negatif sama dengan bilangan bulat positif? Mari kita lihat lagi contohnya. 8 dikurang negatif 2 sama dengan 10. 3 dikurang negatif 6 sama dengan 9. Ya, ternyata bilangan bulat positif dikurang bilangan bulat negatif hasilnya selalu bilangan bulat positif. Baik, kita lanjutkan yang kelima. Apakah bilangan bulat negatif dikurang bilangan bulat positif sama dengan bilangan bulat negatif? Contoh, negatif 4 dikurang 2 sama dengan negatif 6. Negatif 3 dikurang 6 sama dengan
negatif 9. Ya, ternyata bilangan bulat negatif dikurang bilangan bulat positif, hasilnya selalu bilangan bulat negatif. Kita lanjutkan untuk yang ke-6. Apakah bilangan bulat negatif dikurang bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif? Perhatikan contohnya. Negatif 4 dikurang negatif 2 sama dengan negatif 2. Negatif 3 dikurang negatif 6 sama dengan 3. Ternyata bilangan bulat negatif dikurang bilangan bulat negatif, hasilnya tidak selalu merupakan bilangan bulat negatif. Oke? Selanjutnya, bagaimana dengan operasi perkalian dan pembagian? Konsep perkalian sesungguhnya merupakan penjumlahan berulang, sehingga 3 ditambah 3 bisa dinyatakan sebagai bentuk perkalian 2 kali 3. Sedangkan operasi pembagian merupakan inverse atau lawan dari operasi perkalian, yang konsepnya merupakan pengurangan berulang sampai habis, sehingga 6 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0 bisa dinyatakan sebagai bentuk pembagian 6 dibagi 2 sama dengan 3. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana sifat operasinya. Nah, untuk operasi perkalian ini kita lihat tandanya saja. Jika tandanya sama, contohnya 2 kali 5 sama dengan 10. Negatif 3 kali negatif 4 sama dengan 12. Bisa kalian lihat bahwa hasilnya positif. Selanjutnya untuk yang tandanya berbeda, contohnya negatif 3 kali 3 sama dengan negatif 9. 2 kali negatif 4 sama dengan negatif 8. Jadi hasilnya negatif. Sehingga untuk tanda yang sama hasilnya untuk perkalian selalu positif, sedangkan jika tandanya berbeda hasilnya selalu negatif. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan operasi pembagian? Nah, sifat operasi pembagian sama dengan sifat operasi perkalian. Nah, demikian tadi video pembelajaran tentang identifikasi sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, bagaimana? Apakah anak-anak sudah bisa memahaminya? Nah, untuk bisa memantapkan pemahaman kalian, yang pertama bisa mengerjakan LK seperti ini, lembar kerja peserta didik. Dan yang kedua, kalian cobalah membuat rangkuman materi dalam bentuk peta pikiran atau mind mapping, yang pokok-pokok pikirannya adalah sesuai yang sudah kita bahas tadi. Nah, contoh mind mappingnya adalah seperti ini. Nah, demikian tadi video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar. Sampai bertemu lagi dalam video pembelajaran selanjutnya yang akan membahas tentang cara melakukan operasi hitung pada bilangan bulat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.